Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernia Sapitri. Saya dari kelas SD 22C. NIM saya 202201000098. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang dinamika, esensi, tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, yang pertama ada dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika sebagai dasar Pancasila yaitu pada awal kemerdekaan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu pada November 1945 sampai Juli 1959, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Lalu pada tanggal 30 September 1965 muncul gerakan dari PKI atau G30S PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila, tapi hal ini berhasil digagalkan. Lalu selanjutnya pada masa Orde Baru, Pancasila dijalankan dengan konsep P4 pada zaman Soeharto, tapi gagal karena Orde Baru menjalankan sistem liberalisme kapitalisme. Lalu pada masa Reformasi 1998, para akademisi dan pemerhati Pancasila terus mengembangkan gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baik, selanjutnya ada esensi Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di sini ada hubungan Pancasila dengan proklamasi. Hubungan Pancasila dan proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Lalu, hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai state fundamental norm. Nah, implikasinya semua peraturan perundang-undangan mulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam mencapai tujuan negara berkembang dua aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran sosialis. Aliran liberal individualis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Aliran sosialis atau kolektivis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Nah, tujuan negara Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa, kedua melindungi segenap tumpah darah, 3 memajukan kesejahteraan umum, 4 mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, Pancasila menghadapi beberapa macam tantangan, yaitu tantangannya yang pertama, masuk dan berkembangnya paham liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, adanya sikap kebebasan tanpa batas akibat adanya otonomi daerah. Yang ketiga, munculnya kekerasan dan perilaku anarkisme yang bersumber dari SARA. Yang keempat, sikap mengutamakan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Selanjutnya, ada konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Itu ada kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga keutuhan bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial. Lalu didasarkan upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan nomokrasi negara hukum sekaligus.
Lalu, didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Lalu selanjutnya ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain sebagai penyelenggara negara. Dan yang terakhir, Pancasila merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.